استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتح الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه وقرابته ثم الى ابي حسن البصري والسيد جنيد البغدادي Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani Sayyid Sidratul Rahmani Muhammad bin Salati radhiyallahu ta'ala anhu Summa Maulana Syekh Muhammad Arsad Abdullah Al-Banjari Usan Masyayikhana Ma'alim min Sayyidina Kiai Haji Zaini bin Abdul Wadi Guru Sumumpul Kiai Mahfuz Amin bin Kiai Muhammad Ramli Al-Muqarram Kiai Safar bin Ali Jahri Al-Muqarram Kiai Asli Husain bin Jai Sayyidi Muhammad Al-Habib Umar bin Muhammad Muslim Syukur bin Salim Allah Yatabasyahum birahmat Yuhidi alihim barakatihim Asrarihim anwarihim Ma'ulumihim Manafatihim fi dini wa dunia wal akhirah Allahumma inna na'udzubika minal ham wal hazan wa na'udzubika minal ajz wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal ghafl wa na'udzubika min galabatil daini wa qahri rijal Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bidari fahmi wa ftah alaina babal ilmi Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma wa zayyina bil haqqil hasanati wal ilmi Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa rizqna Allahumma akhrij min qulubina kulli qadrin dunya ma'al khalqi yamil bina ila ma'siyatika aw yasqilana al-ta'ati wa yahulu bainana wa bainaka tahaqqu min ma'rifatika al-khassa wa mahabbatika al-khalisa wa rahmatika ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة وعلى من وصله وصالح مشايخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وعلى النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a al-intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajab la amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh pengurus masjid, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang sama dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu untuk mendengarkan, mempelajari, mengkaji ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
ilmu mengetahui perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita mendengarkannya daripada ilmu agama serta etikaf di dalam masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah ampuni daripada seluruh dosa-dosa kita, dosa pada orang tua kita yang hidup ataupun yang sudah wafat, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kepada kita serta keluarga kita panjang umur, sehat walafiat, keinginan, harapan, doa, hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di dalam majelis ilmu mendengarkan ilmu agama, kelak mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai sebab mati wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud merupakan salah satu kewajiban bagi seorang hamba, karena sujud merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, wasjud waqtarib. Artinya, sujudlah oleh engkau dan mendekatlah oleh engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, wasjud waqtarib, sujud. Dengan sujud itulah seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya, sujud merupakan salah satu media, salah satu alat yang sifatnya menjadi komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membuka ayat Al-Quran, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Maka ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Di sini bukan berarti sujud kepada makhluk, tidak, tapi ada perintahnya itu. Makanya kita beribadah kepada Allah. Kalau kita buka di dalam kitab Hikam Imam Ibni Athaillah, orang yang beribadah itu bilanya meunting surga, pahamlah dia meunting. Orang itu bila beribadah, ketika dia beribadah, yang dicari hasil dari ibadah itu adalah surga. Itu artinya, kata beliau, beribadah tujuannya untuk makhluk. Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, bukan untuk sujud kepada makhluk, tapi di situ ada perintah. Sama kita dapat faedah dari itu. Kenapa sembahyang? Jangan hari ini, mohon maaf, kita sembahyang atau beramal soleh, beramal baik, mencari surga. Mencari surga itu ada salah. Orang yang beribadah karena mencari surga itu betul juga. Kenapa? Karena surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi motivasi kita untuk giat beribadah. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, orang yang beribadah karena tujuannya surga, berarti dia berharap bukan karena Allah, tapi yang dicarinya adalah surga. Salat, ibadah, apa saja yang kita kerjakan, tujuannya cuma satu. Ya Allah, yang perintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus salat
tunaikan sholat, kerjakan sholat, bayar zakat. Hanya sekedar semata-mata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis. Istitsna, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Aba wastakbar. Aba, dipakai aba dulu baru wastakbar. Aba kenapa? Ego timbul. Egonya timbul. Ketika ego timbul, maka akan timbul sifat setelah ego adalah wastakbar, sifat sombong. Makanya kalau kita melihat dari penelitian ilmu psikologi, orang yang sujud, apalagi dia menikmati sujud, nanti ulun berharap waktu ulun yang sedikit ini, ulun berharap biar bisa menikmati sujud. Ada apa di dalam sujud? Kayak apa caranya bisa menikmati sujud tadi? Dalam ilmu psikologi, orang yang sujud itu sudah mulai mencoba menghilangkan sifat keegoan dan kesombongannya. Bahkan di dalam ilmu medis saja, jantung kita ini memompa hanya 20% otak. Ini kita tinjau dari ilmu dunia dulu. Artinya dalam ilmu dunia saja, sujud itu ada manfaat. Apalagi dalam segi agama. Jadi bukan hanya sekedar semata perintah saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah ciptakan itu kadang sia-sia, ada hikmahnya. Profesor Dr. Heli kalau tidak salah mengatakan 20% saja jantung kita itu memompa darah otak. Makanya kenapa sebabnya orang itu gawiannya, hobinya pusang. Dia pusang. Pusang itu banding sangat lawan pusang. Pusang, galau, sedih. Kenapa? Nih, darah di otak ada lancar. Sehingga bila darah di otak ada lancar, menjurujut, jut. Nah, lu nggak tahu pakai bahasa Banjar aja belum lah. Darah di otak kurang, sehingga berpikir positif itu susah. Cara untuk supaya peredaran darah di otak itu lancar, bawa sujud. Karena posisi otak di bawah jantung. Dengan sujud, maka ada beberapa titik saraf di otak kita ini yang dengan sujud darah itu mudah masuk. Itu fungsi sujud dari segi ilmu dunia, dari ilmu psikologi, dari ilmu segi medis. Jadi apa yang Allah perintahkan itu pasti ada hikmahnya. Nah, bagaimana cara kita menikmati sujud? Dari ilmu dunia saja tadi kita sudah dapat faedah. Menghilangkan keegoan, kesombongan. Kemudian dalam segi medis, membuat kepala kita ini lebih nyaman, lebih tenang. Karena darah tidak mengalir dengan normal ketika kita tidak dalam keadaan sujud. Apa rahasia sujud? Satu, ada satu sahabat. Sahabat ini kerjanya sebagai pelayan Nabi. Ini disebutkan hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Untuk abidu di bait Rasulullah SAW, aku bermalam di rumah Nabi. Pada waktu itu Nabi bangun mau sholat, maka aku siapkan tempat duduknya, melayani Nabi, membantu Nabi. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, sal, wahai fulan, kalau kamu ada hajat, kalau kamu ada keinginan, minta. Pak, kalau hari ini kita dikasih satu kali doa mustajab, mintanya minta apa? Yang ada tapi berduit, belum yakin mintanya sugih. Yang belum berbini, hendak kawin. Yang hendak kawin,
Lebih lagi macam-macam yang diminta dunia itu kalau kita. Tapi lihat para sahabat. Para sahabat ketika diberikan kesempatan doa yang mustajab, yang perantaranya adalah Rasulullah, kata Rasulullah, minta jika mana apa karena Allah kabulkan lewat perantaraku dan Nabi. Abu Jar sahabat kadang pernah minta harta, sahabat kadang pernah minta tahta, sahabat kadang pernah minta dunia. Bukan berarti kita kadang boleh minta. Kita minta dunia kepada Allah, minta tahta kepada Allah, minta dunia kepada Allah. Rabbana atina fid dunya. Di surah Allah minta dunia baik, tapi mizan timbangan para sahabat walal akhiratu khairu wa abqa. Ngarannya akhirat itu lebih diutamakan daripada dunia. Apa ujar sahabat tadi? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah membujur, ya Allah ada satu kali doa mustajab. Ulun kita sebiji aja. Apa? Ulun berharap di akhirat bisa bersama dengan engkau saja. Ujar Nabi, au ghaira dzalik, adakah yang lain? Kalau di Nabi, di kami bergaya aja lawan aku di Nabi. Bujuran itu aja. Inggih ya Rasulullah itu aja. Ulun minta berparak lawan nyawa, lawan pian di akhirat. Itu aja Kak. Inggih ujar Nabi, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantu aku kata Nabi untuk mengabulkan keinginanmu itu dengan apa? Perbanyaklah engkau sujud kepada Allah. Artinya di dalam sujud ada rahasianya. Apa rahasianya? Dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bila orang sujud itu dalam hadis disebutkan inna nar, bahwasanya api neraka tidak akan menyentuh anggota yang digunakan untuk sujud. Nah sujud ini ada dua. Ada sujud secara anggota zahir yang diatur dalam syariat, dibuat aturan di dalam ilmu fikih. Karena ulun ini bidangnya memang bidang fikih. Pengajian di mana aja ulun fikih. Pengajian di Masjid Darussalam khusus ibu-ibu. Jangan lupa, you understand? Ibu. Setiap Rabu hari ini lain giliran ulun kalau lain lah. Rabu depan bahas masalah fikih. Fikih itu pasti akan berbicara seperti ini. Fikih menyediakan aturan-aturan syariat yang isinya dari ijtihad. Orang yang memang dikatakan mujtahid mutlak. Kita kan kenal tuh madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Abu Hanifah, macam-macam madhab. Mau bermadhab, kada bermadhab terserah aja, yang penting ulun minta satu, bilanya Allah Akbar sebagian itu aja. Kada bermadhab kada masalah juga, yang penting gawi nang wajib. Cuma yang jadi masalah beribadah kita ini adakah ilmunya? Nah itu. Nah hari ini yang waktu sedikit kita bahas sujud supaya secara zahir yang kita kerjakan sujud sesuai dengan fikihnya, dan secara batinnya supaya dapat rasa nikmat sujud tadi. Oke. Ulun mengambil poin-poinnya saja yang perlu dihindari ketika sujud. Nah, banyak orang ketika dia sujud banyak melakukan hal-hal yang kehilangan daripada syarat sah. Ketika syarat sahnya tidak dipenuhi, sujudnya tidak sah. Yang pertama ayyasjuda ala sab'atil a'dha. Orang ketika sujud dengan 7 anggota. Itu pendapat Imam Nawawi. Adapun Imam Rafi'i adalah wajib meletakkan 1 anggota saja. Nah,
Kita ambil yang 7. Yang 1 boleh, yang 7 boleh. Cuma Allah lebih condong kepada yang 7. Ketika orang sujud wajib meletakkan 7 anggota. Pertama, dahi. Dalam hadis, umirtu an asjuda ala sabatil a'dha. Aku diperintahkan kata Nabi sujud dengan 7 anggota. Yang pertama, dahi. Yang kedua, telapak tangan. 2, 3, 1, 2, 3. Yang kedua, berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 2 lutut. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ujung jari. Belum ini kada bisa mengada praktek. Baik. Yang perhatikan baik-baik. Awalnya tak sulit. Nah, dia perhatikan baik-baik. Banyak ketika orang sujud tidak meletakkan 7. Ketika satu anggota saja yang diletakkan, melihat Bu? Makanya Rabu hadir, boy. Apa tadi? 7. Oke. Ketika orang sujud wajib meletakkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak orang sujud masih seperti ini. Allahu Akbar. Balisnya perhatikan. Yang wajib diletakkan itu adalah nih ujung-ujung jari. Ketika orang sujud, perhatikan Allahu Akbar. Berapa yang diletakkan? Ayo lagi berapa? Berapa? 5. Berapa? Berapa? Berjungkit sujud wajib meletakkan 7 anggota. Nah, banyak ke. Yang kedua, banyak orang ketika sujud, petinju. Petinju orang ini letakkannya. Petinju Allahu Akbar. Yang diletakkan telapak tangan, ingati. Diingati yang diletakkan itu telapak tangan. Bukan tinju tangan ini yang diletakkan. Itu banyak orang salah ketika sujud. Jadi perhatikan dahi 1, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari kaki. Itu wajib diletakkan ketika kita sujud. Nah, adapun hidung, kan yang dia masih bermasker sembahyang nih. Kata Bapak, apa hukumnya sembahyang bermasker? Yang penting maskernya jangan sampai menutup dahi. Adalah masker menutup dahi? Tidak ada. Hendak bermasker, tapi hidung kadang-kadang tempat sujud. Meletakkan hidung itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang 7 anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota. Hidung wajiblah diletakkan. Hidung hukumnya sunnah. Yang penting dahi aja terbuka. Makanya tolong bapak-bapak, ini khususnya bapak-bapak ini, yang laki-laki, kalau pakai kopiah di dalam sembahyang dahi dibuka. Enak apa? Kayak ini pakai kopiah. Kalau di luar sholat itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam sholat Anda ada sujud, ketika sujud antakuna jabhatu maksubatan. Ketika orang sujud dahinya wajib terbuka. Ketika dia tertutup dahi, sujud dahi dia tertutup, sujudnya tidak sah. Bila sembahyang baiki dulu kopiah, dahi dibuka. Bila setelah sembahyang hendak kembali yang sampai tertutup, mata bapak juga. Nah, sampai ibu juga, bila sembahyang perhatikan sehelai rambut aja kelihatan di mukanya itu batal sembahyang. Makanya pakai dalaman. 10.000 dalaman itu pasar paraknya. Ya bapak. Yalah,
Nah 10.000 harganya. Mau kasih ciput kan, mana ciput kan? Ciput. 10.000 ha, murah ha. Ini rambut banyak binian macam mukena, pakai mukena asal-asalan. Ini rambut kelihatan batal sembahyang. Tapi kalau di luar sembahyang Bang, itu episodenya lain lagi karena di dalam sembahyang kita bahas nih, perhatikan rambut ibu-ibu. Kalau laki-laki tidak masalah. Tapi kalau ibu-ibu kalau pakai mukena, rambut diperhatikan jangan sampai kelihatan. Seandainya rambut kelihatan berarti sholatnya membuka aurat. Nah, jadi perhatikan, yang pertama sujud dengan 7 anggota, kemudian dahi harus terbuka. Ada banyak lagi yang perlu kita perhatikan. Salah satunya pentingnya adalah tumaninah. Ini masih banyak orang yang ketika sujud, ketika i'tidal, Anda pahami dulu apa itu tumaninah. Tumaninah itu sukunul a'dha bi qadri subhanallah. Anda bisa tenang anggota badan dengan kadar subhanallah. Ini masih banyak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baju junggit. Nah, gimana tumaninahnya itu? Perhatikan baik-baik aja. Ya Allah liman hamidah, tidak sah hukumnya. Tidak sah. Kenapa? Tidak ada tumaninah. Kalau pian hendak berjunggit juga, sami Allah. Kamu sami Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tenang dulu baru sudah kadar subhanallah. Apa-apa? Tenang dulu. Hendak sudah, yang penting Anda tenang dengan kadar subhanallah. Hendak berjunggit, tidak apa-apa. Karena sudah ada tumaninah. Sama ketika sujud, sujud. Banyak masih aja Allah. Goyang-goyang. Itu tidak ada tumaninahnya. Tumaninah itu termasuk rukun di dalam sembahyang. Kalau kadang makanya orang sholat cepat itu adalah tumaninahnya. Nah, sembahyang itu yang kadang kau memponis. Ada orang sembahyang laju salah, sah aja. Makanya kan kita ada di Indonesia ini yang sembahyang tarawih berapa menit? Menit 7. Berapa? 7 menit 23. Salah itu. Pertama, bukan masalah cepatnya itu. Kalau dia bisa penuhi tumaninah, sahatnya cuma di mana kan? Di mana hukum kaulinya itu? Pakai hanya tahambur. Itu salahnya di situ. Kalau masalah cepatnya, ada masalah. Karena cepat, lambat, selama terpenuhi tumaninah, itu sahaja. Yang salah di sembahyang cepat itu kan, coba biar dari matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana panjang pendeknya Fatihah itu? Jadi kalau masalah cepatnya itu kan ada masalah. Lambatkah, cepatkah, yang penting tumaninah. You understand? Wah, belum banyak orang Inggris lagi di sini. Paham lah? Nah, dapat ilmu kalau oke, itu kada boleh nih, tidak boleh buka dimah untuk bila biar untuk di majelis cari 3. 1, menambah rasa takut kepada Allah. Bentuknya 1, tahu ibadah tujuh apa kada. Hendak lucu kah, hendak ada kah? Ada masalah. Lucu, ini kada lucu, ini lucu, mau lucu kada lucu. Bilanya biar duduk di situ ada perubahan ibadah. Makin parah kalau Nabi duduk. Kada usah kan? Anu ya, bila kada lucu kada rame. Atau belum lucu harus ya.
Udah perlu yang bahas itu. Nah, keluar dari mumpung orang alim itu ilmu, tinggal kitanya aja lagi. Hendak duduk di mana? Jangan banyak ngomen gitu ya. Ini kumin, hendaknya lucu Pak, hendaknya kadar Kak. Duduk di situ biar. Bila biar dapat 3 ini, duduk. 1, takut kepada Allah, makrifah kepada Allah. 2, perbaikan ibadah dah. 3, halal haram tahu. Ini kita mohon maaf yang di pasar nih, kita di pasar bawah. Ayo jual beli pahamlah sudah, bakatlah. Pinjam duit yang berlebih masih digawilah. Setelah berapa tahun dia duduk di majelis, duduk di majelis, setiap minggu, dari Senin sampai Minggu, majelis keliling masih aja mengunting dan pinjam berlebih itu. Kredit misalnya, bila berhutang ada yang lebih-lebih, apa manfaatnya? Karena manfaatnya itu dia tahu halal haram, mengetahui haram. Oh ini boleh, oh ini haram, cuma ini caranya supaya boleh. Itu yang kita cari. Terasa takut kepada Allah, ada perubahan di dalam ibadah kita, baik itu kita tahu nama-nama membatalkan atau tidak. Ya kalau kemudian perubahan motivasi kita dalam ibadah. Yang ketiga, tahu mana halal mana haram. Nah kita di pasar lah, orang Banjar biasa itu tukarlah, ya jual. Di berapa itu cuma belanja di berapa ini. Orang berapa itu harap lagi bisa beli berapa nih? Harus ya, sama aja ampoknya. Di berapa itu kayak apa yang belum ke berapa itu? Penjualnya itu dapat. Nang ini berapa nang baju? Ujarnya modalnya sekian. Ulun ngambil untungnya sekian. Misalnya baju ini 100, modalnya 100. Aku menjual 130, mengambil untung 30. Kalau kamu hendak menawar 125 aja, adalah di pasar sendiri gitu. Di pasar pagi gitu berjualan. Betul. Ya. Tuh, jadi di berapa itu? Tapi kan ada semua orang kayak pula. Hanya beberapa orang aja. Bakat tuh, tukarlah, ya jual. Bila menukar, tukarlah atau belilah. Kita yang menjualnya kan, ya jual. Itu caranya akad jual beli. Karena akad itu termasuk rukun dalam jual beli. Bila makan di warung, bayar dulu makan. Ayo, makan dulu bayar. Makan dulu baru bayar. Yang pian makan sudah dibayar lah. Yang pian bayar mana? Nah, yang pian bayar itu tadi di kasir tuh, mana barangnya? Nah, termasuk ke parut sudah bayar dulu baru makan. Itu yang mau tamat. Ujar pian ngalih duluan, ya sudah ambil pendapatnya. Imam Nawawi kalau tidak salah namanya Bailul Mu'attah. Bailul Mu'attah itu ambil dulu baru bayar, boleh. Nah ilmunya ada, jangan nak kayak orang bahari dua, aduh kayak apa? Nak kayak orang bahari aja, kenapa nak kayak orang bahari? Ada ilmunya, oh boleh aja makan dulu baru bayar. Apa ngaran ilmunya? Namanya Bailul Mu'attah, pendapat Imam Nawawi. Di mana kitabnya? Bukan kitab fikih, banyak aja. Kitab Takratus Sadida yang paling mudah yaitu Takratus Sadida Ma'amalan Bailul Mu'attah. Ambil dulu baru bayar, boleh. Tahu deh ilmunya. Berarti bila makan di warung, makan dulu bayar. Kalau bisa, nah itu dah. Kalau bisa, bayar dulu baru makan. Biar karena awal dulu kok ada ilmunya. Pendapat Imam Nawawi, Bailul Mu'attah, makan dulu baru bayar. You understand? Nah itu. Jadi terserah aja bila orang alim duduk situ. Duduk aja Ben, kalau saya pilih-pilih orang alim itu biar inya di dalam awalnya ada ilmu. Hormati, hargai. Bila orang kadang menghormati orang alim,
kada bakalan anak zuriyatnya jadi orang baik. Apalagi sudah wani untungnya. Nah, ini guru ini A kayak ini guru B kayak ini. Itu untung orang-orang kayak itu kebanyakannya mati suul khotimah. Jadi kita duduk aja, ada aja faedahnya, ada aja manfaatnya. Kada usah pilih-pilih. Mahamok mulut. Bukan tadi. Oke. Nah, itu secara zahir. Adapun secara hati satu aja. Namanya sujud hati. Nah ini kita akan cari Pak. Sujud hati. Orang yang hatinya itu sudah sujud, lam yarfa, lam. Orang yang hatinya sudah sujud tidak akan terangkat lagi, karena hatinya sudah sujud. Biar sujud itu melihatlah sesuatu, melihat. Artinya bila orang yang hatinya sudah sujud, istaghala bi uyubi nafsi, sibuk dengan aib orang. Ini artis Jakarta yang mati, orang Samarinda yang bego. Lagi bego deh. Artis Jakarta yang mati, di Samarinda yang bego. Adakah yang manfaat untuk mengisahkan Tuhan? Ada. Diam aja. Dia sibuk dan aib seorang bawa sujud, mana sujud hati, bawa diri ini Bila sudah sujud hati, ya Allah, ulun yang salah, ulun yang berdosa, ulun yang paling banyak kekurangan, ampuni ulun ya Allah. Lebih baik itu kepada mengurusi orang diurusi, orang dicari kesalahan, orang dicari aibnya. Istaghala biyuni nafsi, sibuk dengan aibnya, itu sujud hati. Nah, bentuk sujud hati lagi jadi hamba. Karena menjadi hamba ini ngali. Hamba itu si ringkasnya tinggi. Itu ringkasnya hamba. Hamba itu apa gerak? Hamba itu nang tinggi. Ngali dia dapat tinggi. Ya apa? Nyaman dapat tinggi. Ngali. Kalau yang nyaman-nyaman tinggi, iya. Cuma ngarannya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Ya kalah. Mun kita di atas nyaman tinggi, memang harus tinggi. Memang kita ketuju di atas. Tapi ketika roda naik ke bawah, maulah masih kawannya tinggi. Meninggi nang di bawah. Dibari sehat, tinggi. Dibari garing, awal ini. Ngali. Dibari sugi, tinggi. Dibari susah, awal ini. Nah, kenapa kita kadang kawa memilih tinggi? Satu aja, ada yang lain di hati kita. Ada yang lain. Bila orang itu sudah sujud, hatinya lawan hatinya juga sujud, dia mulai bercinta lawan Allah sudah. Bila sudah bercinta lawan Allah, apa aja gawean Allah itu baik. Cuma itu dilatih, Bang dulu, pada Bang langsung menang. Latih dulu. Pelatihannya dapat garing. Bila dapat garing, jawabannya lain sehat. Lain sehat jawaban garing. Bila dapat miskin, susah, jawabannya lain suki. Bila dapat garing, jawabannya coba belajar. Nanti di dalam garing ada baik. Dapat miskin, ada tapi suki, ada tapi berduit, berjualan kali tapi rame. Ini bahari rame. Ini kenapa ada tapi rame lagi? Di hati ada baiknya. Di mana letak baiknya? Cari kiki. Insya Allah bila dia kiki baiknya, di dalam garing ada baiknya. Di mana baiknya garing? Satu, diampuni dosa. Lu jelas sudah.
diampuni dosa, diangkat derajat. Bila miskin, karena tapi sugih lagi kayak bahari, penghisapan hari kiamat nyapang. Makanya ada satu cerita, ada hikayat disebutkan dalam riwayat. Ada satu orang laki-laki ini berdoa kepada Allah, ya Allah sugi, sugi, sugi. Bukan berarti kita kada minta sugi, minta Allah sugi. Milhatu amikum, garam sagan makanannya minta Allah. Apalagi besar pada itu. Minta ambani seumur hidup, sugi, 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 tapi kada suah sugi. Malaikat melapor Allah, ya Allah, nih hamba pun nabari imam sugi. Mulut punyak sudah, sampai malaikat punyak mendengar. Bari sugi, ada berkurang dua kerajaan yang memberinya sugi. Ujar Allah, wahai malaikat, aku ini ada alasan memasukkannya ke dalam surga, kecuali miskin itu. Anda memasukkannya beribadah, ia pengolir. Bersedekah ada, apa amalnya kada ada. Aku punya alasan satu aja masukkannya ke dalam surga, inya miskin. Jadi dalam miskin susah ada hikmahnya. Jadi giring Allah, bawa Allah. Artinya apa aja gawe Allah baik. Yang mata kita kada baik, latih coba di situ ada baik. Nah bila orang sudah mencoba seperti itu, hatinya sudah sujud, maka jadi hamba. Apa itu hamba? Diri Allah. Makanya nang menerima kenyataan itu berat. Cuma dilatih hati kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tinggi ya Allah, tinggi ya Allah. Itu dilatih banget. Kada dilatih ya Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur terus lawan nikmat Tuhan, senang lawan nikmat Tuhan walaupun sedikit. Jadikan Allah kita orang-orang yang punya paham, mengerti apa aja gawian Allah itu baik, walaupun di mata kita kada baik, tapi kita dijadikan Allah orang-orang yang selalu memandang gawian Allah itu baik dan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.